Bapak mengharapkan keadaan kalian hari ini sehat-sehat selalu. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi pengukuran, di mana materi pengukuran ini merupakan materi yang kedua setelah kemarin kita membicarakan tentang materi hakikat fisika. Pengukuran itu pada prinsipnya adalah proses membandingkan, kegiatan membandingkan satu besaran dengan besaran yang lain. Misalnya kalau kalian ingin membeli sepatu, tentunya kalian harus menentukan ukurannya dulu. Demikian juga kalau kita membeli pakaian, kita juga harus menentukan ukuran. Nah, pengukuran di sini sebagaimana kita sudah sampaikan itu ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu ada besarannya, kemudian ada nilainya, ada yang kita ukur, kemudian yang ketiga ada satuannya. Sehingga dalam setiap pengukuran kita harus menentukan panjang suatu benda. Misalnya panjang suatu bendanya apa, kemudian nilainya berapa, dan satuannya. Di mana kita sudah bisa melihat di sini bahwa ada jenis besaran itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran satuan, besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dilakukan tanpa bisa diturunkan lagi. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang bisa diturunkan dari besaran pokok. Secara internasional besaran pokok itu ada 7, yaitu yang pertama besaran panjang, yang kedua besaran massa, yang ketiga besaran waktu, yang keempat besaran kuat arus, yang kelima besaran apa ini? Jumlah zat, dan yang ketujuh adalah besaran intensitas cahaya. Di mana besaran panjang itu lambangnya adalah meter, lambangnya L, satuannya meter, dan digunakan kayak bisa mistar. Kemudian jangka sorong, ini contohnya jangka sorong. Kalau mistar ini tadi, ini jangka sorong, dan ini mikrometer stroke. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita coba bahas. Kemudian yang kedua besaran massa, lambangnya yaitu M, sedangkan satuannya adalah kilogram. Alat yang gunakan timbangan atau neraca. Di mana di sini kita bisa lihat contoh timbangan atau neraca digital. Bisa juga ada yang neraca pegas, ada juga neraca lengan. Ada yang 4 lengan, ada yang 2 lengan. Tapi ini kita tidak bisa tunjukkan. Dan yang ketiga adalah besaran waktu. Lambangnya T kecil, satuannya detik, dan alat yang digunakan stopwatch. Jadi caranya ini kita tinggal tekan hidup, kemudian kita matikan, dan kemudian kita baca skalanya, kemudian kita reset. Yang keempat kuat arus. Kuat arus itu lambangnya I, satuannya ampere. Alat yang kita gunakan adalah multimeter. Ada juga yang ampermeter dan lain sebagainya. Ini kita sudah bergabung. Ada multimeter, ada ampermeter, ada voltmeter, dan ada hambatan. Selanjutnya suhu. Suhu itu lambangnya T besar, satuannya derajat Celcius. Ini kita contohnya, ini alatnya. Ini adalah untuk pengukuran suhu badan. Jadi suhunya hanya sampai 42. Tapi kalau di dalam laboratorium kita menggunakan suhu sampai 100 derajat Celcius. Dan yang selanjutnya yaitu jumlah zat. Jumlah zat di sini kita tidak bisa tunjukkan.
karena itu ada di laboratorium. Selanjutnya yang terakhir adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya lambangnya TI, satuannya adalah kandela atau disebut dengan lilin. Jadi ini, kemudian ada besaran khusus di samping 7 besaran pokok ini, ada besaran khusus yaitu besaran hujat dan besaran radial. Ya, itu akan kita bahas di materi gerak melingkar. Jadi mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini. Bapak mengharapkan kepada kalian, mari kita belajar lagi lebih dalam untuk mendalami materi pengukuran ini. Demikianlah, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.